Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukattibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa jami' hamalatil Qur'anil azim wa jami' qurra'il muhlisin wa li syafa'ati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafa'ati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Inna dina sesungguhnya agama, ay al-mardo artinya yang diridhoi, yang Allah tuh rela, puas. Indallahi di sisi atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu huwa adapun ad-dina indallah, itu al-islamu Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Mungkin menurut pernyataan orang-orang, wah semua agama itu baik. Mungkin bisa jadi. Cuman yang agama itu Allah tuh rela, Allah tuh ridho, atau Allah tuh puas dengan agama tersebut, itu adalah agama Islam. As-suru'u artinya syariat, al-mab'usu yang sudah diutus bihi dengan syariat tersebut, siapa ar-rusulu para utusan. Al-mabniyu yang ditegakkan atau dibangun, alat tauhidi atas hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Nuh, hingga Nabi Ibrahim, hingga baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu visi dan misi utama beliau adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua agama yang samawi atau yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya adalah agama Islam. Dan ciri daripada agama Islam adalah mentauhidkan atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nanti di Nabi ini berbeda syariatnya dengan Nabi setelahnya, dan nanti berbeda lagi syariatnya di Nabi setelahnya dan seterusnya, karena menengok atau melihat keadaan umat di zaman tersebut. Lah sampailah hingga ke baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disempurnakan oleh Allah agama itu ketika sudah adanya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah aku sempurnakan nikmatku dan aku sudah ridho Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu.
Lah ketika nanti Nabi diutus membawa syariat, lah ketika diutus Nabi lagi, ya syariatnya sudah ganti lagi, tidak sama. Ibaratnya umpama kok kita tuh kartu atau suatu apa itu ada tenggang masanya, itu kalau syariat, ya kan? Kalau agama tidak. Jadi kalau syariat itu ibarat mungkin tadinya syariatnya Nabi Isa, dan ketika baginda Nabi Muhammad ada, maka syariat itu terus dinusah, disempurnakan, diganti, karena masa aktif daripada syariat yang sebelumnya itu sudah habis. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya. Bifathi badala, bifathi dengan dibaca fathah, bifathi dengan dibaca fathahnya an. Min annahu dari lafaz annahu ila akhirih, itu badal istimali sebagai badal istimal. Jadi ada anadina yang membaca ya ada, dibaca innadina ya boleh, cuman yang kebanyakan dibaca innadina. Kalau dibaca anadina itu dia sebagai badal istimal daripada lafaz annahu la ilaha illa huwa yang ayat sebelumnya itu. Tapi kalau dibaca seperti kita biasanya baca innadina, ya seperti biasa, tidak sebagai badal, tetapi sebagai yaitu inna biasa yang asalnya ad-dinu gitu. Karena tugasnya inna itu tangsibul isma wa tarfaul khobar, jadinya ya inna dina indallahi Islam, begitu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bil mufidarni amin ya rabbal alamin. Amin. Wa ma'talafa, dan tidak berbeda-beda pendapat siapa alladzina orang-orang utu yang sudah diberikan siapa alladzina alkitabah kepada kitab, rupanya yaitu al-yahudu orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasrani, fitini di dalam masalah agama, bi an wakhada gambarannya jika mentauhidkan atau membenarkan batin dengan sebagian ajaran, wa kafar dan mengingkari atau tidak percaya batin dengan ajaran yang lain. Jadi dari dulu, dari mulai Yahudi, Nasrani, itu sudah mulai pilih-pilih, yang enak ya dipakai, yang enggak enak ya tidak dipakai. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, illa min ba'di ma, kecuali dari setelah sesuatu ja'a yang datang apa mahum kepada mereka, kefailan illa min ba'di ma, kecuali dari setelah sesuatu ja'a yang datang kepada mereka apa al ilmu bitauhidi dengan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dengan dengki. Kenyataannya minal kafirina, dari golongan orang-orang yang kafir. Bagian itu artinya berdengki dengan tidak senang dengan ajaran sebagian ajaran agama yang dia ketahui. Bagian bainahum, di antara mereka. Waman, dan adapun siapa saja itu yakfuru, mengingkari siapa seseorang, siapa man bi ayatillahi, dengan ayat-ayatnya Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisabi, dat yang cepat menghisapnya. Ay al-mujawizata, artinya melewati lahu kepada hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Fa in hajjuka,
Maka ketika datang siapa orang-orang kafir kepadamu Muhammad, ayat maka artinya ketika mendebat siapa orang-orang kafir, mendebat kepadamu siapa al-kufaru orang-orang kafir, ya Muhammad wahai Nabi Muhammad, fitini di dalam masalah agama. Nah ini badur namanya munada. Kalau ada kata-kata ya Muhammad, ya Rasulullah. Nah, setelah kata-kata huruf ya itu, kalau belakangnya kok satu kata, maka wajib dibaca rafa. Tanda rafanya karena dia isim mufrad, ya Muhammadu, wajib dibaca doma, ya Muhammadu. Nah, begitu. Nah, kalau belakangnya huruf ya itu, ya itu kok dua kata. Contoh, ya Rasulullah, harus dibaca ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulu. Jadi kalau bacanya ya Rasulullah itu keliru, badur ya. Ya Rasulullah, nah begitu. Nah, paham ya? Nah itu, jadi namanya munada mudhof. Nah, kalau munada mufrad itu dibaca rafa, contohnya ya Muhammadu ini. Tapi kalau munadanya atau panggilannya, kata-kata panggilannya itu mudhof, contoh ya Rasulullah, harus lamnya dibaca fathah, tidak boleh dibaca Rasulullah, tidak boleh. Tapi ya Rasulullah, begitu. Ya Habibullah, tidak boleh ya Habibullah. Namanya wae munada mudhof, nah itu begitu. Nah, kalau baca itu udah bisa tuh tanya yang bisa biar tidak ngawur-ngawuran gitu, caranya begitu. Atau dibaca ditengok tulisannya apa adanya, jangan malah ngarang-ngarang sendiri. Tulisannya ya Rasulullah kok dibaca ya Rasulullah, ya Habibana ya Habibuna, ya keliru ya. Dibaca apa adanya, nanti malah bener. Tiba ngarang-ngarang, wong tau nahu sorok bahasa Arab ya enggak, malah ngarang-ngarang malah keliru, malah dosa ya. Ayat khosoma artinya yang memperdebatkan kepadamu siapa al-kufaru orang-orang kafir, ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, fitini di dalam masalah agama. Maksudnya begini, fa'il juga itu begini, Allah tuh ngata kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, nanti kalau ada orang-orang kafir kok datang kepadamu berbicara atau debat masalah agama, maka katakan kepada mereka, rupanya perkataan fakul lahum aslamtu wajhiya lilladzi wa manittaba'an. Fakul maka katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka yang mengajak kalian itu berdebat tadi, katakanlah aslamtu, Islam siapa saya, atau menyerahkan siapa saya, wajhiya kepada diri saya, lillahi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ingqattu artinya menyerahkan siapa saya lahu kepada Allah, ya ana yaitu saya, waman dan orang-orang ittaba'ani yang mengikuti siapa orang tersebut nih kepada saya. Wa khassa dan mengkhususkan al-wajh, wa khassal wajhi dan mengkhususkan wajah, bidzikri dengan mengkhususkan menyebut wajah, bidzikri dengan penyebutan, lisurfihi karena mulianya wajah, fa ghairuhu maka adapun selainnya wajah itu aula lebih utama. Jadi maksudnya di sini ngapa di sini kok tulisannya aslamtu wajhiya? Kok wajahnya Nabi maksudnya yang disebutkan dalam ayat ini? Karena umumnya manusia itu yang terlihat mulia itu ya wajahnya gitu loh. Wajahnya siapa? Wajahnya bupati. Wajahnya siapa? Wajahnya kiai. Wajahnya siapa? Wajahnya ustaz. Wajahnya siapa? Wajahnya bapak. Dan seterusnya. Enggak kok badannya bapak itu enggak. Umumnya ya
Yang mulia itu adalah wajahnya. Itu. Makanya disebut di sini fakul aslam tu wajhiya lillah. Nah itu. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina, kepada orang-orang utu yang diberikan siapa, alladzina alkitab, kepada kitab, rupanya al-Yahuda, yaitu orang-orang Yahudi, wa Nasara, dan orang-orang Nasrani, wal ummiyina, dan orang-orang yang mengikutinya, ay musyrikil Arabi, artinya orang musyriknya orang-orang Arab. Aslamtum, apakah Islam kalian semua? Aslamu, artinya apakah mau Islam siapa kalian semua? Fa'in aslamu, maka jika mau Islam siapa kalian semua, faqad ihtadaw, maka benar-benar mendapat petunjuk siapa kalian semua, minad dolali, dari kesesatan. Wa in tawallaw fa innama alaikal balagh. Wa in tawallaw, dan jika berpaling siapa mereka, jadi tugasnya Nabi, tugasnya pewaris Nabi itu hanya menyampaikan, hanya memberi tahu, hanya mengajari, tidak wajib, ibaratnya tuh memaksa untuk ikut. Wa in tawallaw, dan jika kau berpaling siapa mereka, anil islamin, dari Islam, fa innama alaika, maka sesungguhnya hanya kewajiban atasmu, apa al-balagu, menyampaikan. Ada beligu, artinya menyampaikan, li risalati, kepada risalah atau sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bil ibad. Wallahu, adapun Allah itu basirun, dat yang maha melihat, bil ibadi, dengan hamba-hambanya Allah. Fayujazihim, maka lalu membalas siapa Allah, kepada hamba-hambanya, bi'a'malihim, sebab amal-amal perbuatan mereka. Yang baik ya dibalas baik, yang buruk ya dibalas buruk. Yang hatinya baik, perbuatannya baik sampai ke hatinya, ya dibalas kebalikannya. Yang perbuatannya tidak baik, ya nanti akan dibalas dengan ketidakbaikan. Wahada, dan adapun inilah ayat itu qoblal amri, sebelum diperintahkan, bil qitali, dalam bab masalah peperangan di ayat-ayat Al-Baqarah yang sudah lewat kemarin. Jadi Nabi itu disuruh menyampaikan, apa kamu tidak mau Islam? Kalau kamu mau Islam, maka kamu akan mendapat petunjuk, kamu tidak akan tersesat. Dan jika andaikan kamu berpaling dari Islam, tidak mau mengerjakan ajaran-ajaran Islam, ya maka kamu akan tersesat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi darini, amin ya rabbal alamin. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.